Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Maharani dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi fisika yang sering kita dengar, yaitu hukum Newton. Hukum Newton ini terdiri dari hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, sebelum kita membahas hukum Newton ini lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita ketahui dulu siapa sih yang menciptakan hukum Newton ini. Hukum Newton ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton ini lahir pada tanggal 4 Januari 1643 dan ia meninggal pada tanggal 31 Maret 1727, tepatnya saat ia berusia 84 tahun. Sir Isaac Newton ini merupakan seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Sir Isaac Newton ini merupakan seorang ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Ada banyak sekali penemuan yang telah diciptakan oleh Sir Isaac Newton ini. Namun yang paling terkenal dan yang paling sering kita dengar juga adalah penemuannya terhadap metode Newton atau hukum Newton. Selain penemuannya terhadap hukum Newton, ada pun penemuan terkenal lainnya yang dikemukakan oleh Isaac Newton ini, yaitu teori mengenai gravitasi. Teori ini menyatakan bahwa setiap benda di bumi akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi sendiri adalah gaya tarik bumi pada benda di atas permukaannya ke arah pusat bumi. Adapun awal mulanya penemuan teori ini terjadi saat Sir Isaac Newton sedang duduk di bawah pohon apel yang ada di depan rumahnya. Saat itu ada beberapa apel yang jatuh menimpa kepala ilmuwan tersebut. Nah, sejak itulah pemikiran mengenai teori gaya gravitasi ini terus bermunculan dan berkembang hingga seperti yang kita ketahui saat ini. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum-hukum Newton. Hukum Newton yang pertama berbunyi, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Atau bisa kita rumuskan menjadi sigma F sama dengan 0, dengan sigma F sendiri adalah resultan gaya yang bekerja pada benda. Hukum satu ini disebut hukum kelembaman. Adapun contoh penerapan hukum Newton 1 ini di kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat mobil direm secara tiba-tiba, tubuh terdorong ke depan. Hal ini terjadi karena tubuh kita sudah nyaman dengan kondisi percepatan konstan yang kita alami, sehingga pada saat mobil dipercepat, tubuh kita tidak siap untuk meningkatkan kecepatan sehingga tubuh pun terdorong ke depan. Lalu, jika pada saat mobil dipercepat, tubuh kita akan terdorong ke belakang. Hal ini terjadi karena tubuh mempertahankan posisi diam saat mobil berjalan, sehingga pada saat mobil direm mendadak, tubuh mengalami gaya dorong untuk segera bergerak yang menyebabkan ia terdorong ke belakang. Selanjutnya ada hukum 2 Newton. Adapun bunyi dari hukum 2 Newton ini adalah percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Hukum 2 Newton ini bisa kita rumuskan dengan F sama dengan M kali A. F sendiri adalah gaya benda, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan yang dialami oleh benda. Adapun contoh penerapan hukum 2 Newton ini di kehidupan sehari-hari yaitu saat kita mendorong lemari dan kursi kecil. Kita membutuhkan gaya yang lebih besar untuk mendorong lemari karena massa lemari lebih besar daripada massa kursi. Nah, yang terakhir kita membahas mengenai hukum Newton yang ketiga. Bunyi dari hukum 3 Newton ini yaitu ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Atau bisa kita tulis F aksi sama dengan minus F reaksi. Tanda minus di sini berarti gaya yang dilakukan oleh benda tersebut berlawanan arah ya teman-teman.
Contoh dari hukum 3 Newton ini adalah pada saat berenang, tubuh perenang akan terdorong ke depan. Hal ini terjadi karena gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan, sehingga perenang pun terdorong ke depan meskipun tangannya mengayun ke belakang. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai hukum-hukum Newton. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.